warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membuat video terkait tugas ujian tengah semester teori konseling 1. Perkenalkan, nama saya Tesalonika Mudi Anunia dengan NIM 210404502032. Dalam video ini saya akan menjelaskan terkait teori dan teknik pendekatan psikoanalisis, pendekatan Adlerian, dan eksistensial. Selamat menyaksikan. Baik, materi yang pertama yaitu teori dan teknik pendekatan psikoanalisis. Nah, biografi Sigmund Freud, ia lahir pada 6 Mei 1856 di desa kecil Freiberg, Moravia. Nah, Sigmund Freud adalah anak yang cerdas dan selalu menjadi yang teratas di kelasnya. Dia menghadiri sekolah kedokteran di Wina dan melakukan penelitian di bawah bimbingan Ernst Bloch, seorang profesor fisiologi. Nah, yang kedua yaitu hakikat manusia dalam pandangan psikoanalisis. Pandangan mengenai sifat manusia dari aliran Freud yang dijelaskan bahwa sifatnya sudah ditentukan oleh kekuatan yang tidak rasional, motivasi kesadaran dan dorongan biologis serta insting, sebagaimana aspek ini berubah selama tahap psikoseksual, dan perubahan tersebut sangat penting dalam 6 tahun pertama dalam hidup kita. Perlu diketahui bahwa insting adalah pusat dari pendekatan aliran Freud. Berikutnya yaitu struktur kepribadian menurut Sigmund Freud. Freud membahas pembagian psikisme manusia, id, ide, dan superego. Id, Freud mengibaratkan id sebagai raja atau ratu, ego sebagai perdana menteri, dan superego sebagai pendeta tertinggi. Id berlaku seperti penguasa absolut, harus dihormati, manja, sewenang-wenang, dan mementingkan diri sendiri. Apa yang diinginkan harus segera terlaksana. Yang kedua yaitu ego. Ego terperangkap di antara dua kekuatan yang bertentangan dan dijaga serta patuh pada prinsip realita dengan mencoba memenuhi kesenangan individu yang dibatasi oleh realitas. Yang ketiga yaitu superego. Struktur yang ketiga ialah superego yang mengacu pada moralitas dan dalam kepribadian. Superego sama halnya dengan hati nurani yang mengenali nilai baik dan buruk. Teknik konseling pada pendekatan psikoanalisis. Dalam psikoterapinya, Freud menerapkan 5 teknik, yaitu yang pertama asosiasi bebas. Asosiasi bebas maksudnya yaitu teknik yang memberikan kebebasan kepada konseli untuk mengungkapkan segenap perasaan dan pemikirannya. Yang kedua yaitu analisis mimpi. Teknik ini merupakan teknik di mana konseli mengemukakan segenap mimpi-mimpinya kepada konselor. Yang ketiga, analisis transferensi. Transferensi adalah respon konseli kepada konselor. Yang keempat, analisis resistensi merupakan sikap dan tindakan konseli untuk menolak keberlangsungan terapi atau mengungkapkan hal yang menimbulkan kecemasan. Yang kelima, interpretasi harus dianggap sebagai bagian dari teknik yang telah disebut di atas. Materi yang kedua yaitu teori dan teknik pendekatan Adlerian. Teori Adlerian, pandangan tentang hakikat manusia. Adler menghapus teori dasar Freud karena dia percaya Freud terlalu sempit dalam menekankan pada ketentuan biologis dan insting. Adler menyatakan bahwa individual mulai membentuk sebuah pendekatan terhadap kehidupan pada 6 tahun pertama dalam kehidupannya. Struktur kepribadian menurut Adler. Manusia dimotivasi oleh adanya dorongan utama, yaitu mengatasi perasaan inferior dan menjadi superior. Inferioritas berarti merasa lemah dan tidak memiliki keterampilan untuk menghadapi tugas atau keadaan yang harus diselesaikan. Nah,
Misalnya, manusia yang lebih lemah akan berjuang untuk menjadi lebih kuat. Mengenai perasaan inferioritas, Adler mengemukakan dua sumber inferioritas, yaitu inferioritas fisik dan inferioritas psikologis. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip teori psikologi individual Adler. Ada 7 prinsip terkandung dari teori psikologi individual Adler, yaitu yang pertama prinsip rasa rendah diri. Adler meyakini bahwa manusia dilahirkan disertai dengan perasaan rendah diri. Yang kedua, prinsip superior. Memandang prinsip superior terpisah dari prinsip inferior sesungguhnya keliru. Justru kedua prinsip ini terjalin erat dan bersifat komplementer. Nah, yang ketiga yaitu prinsip gaya hidup. Usaha individu untuk mencapai superioritas atau kesempurnaan yang diharapkan memerlukan cara tertentu. Gaya hidup yang diikuti individu adalah kombinasi dari dua hal, yakni dorongan dari diri dan dorongan dari lingkungan. Yang keempat yaitu prinsip diri kreatif. Diri yang kreatif adalah faktor yang sangat penting dalam kepribadian individu. Yang kelima yaitu prinsip diri yang sadar. Adalah kepribadian individu. Meskipun tidak secara eksplisit, Adler menyatakan bahwa ia yakin akan kesadaran secara eksplisit terkandung dalam setiap karyanya. Yang keenam, prinsip tujuan semu. Mengakui Adler bahwa masa lalu adalah penting, namun ia menganggap bahwa yang terpenting adalah masa depan. Yang ketujuh, prinsip minat sosial. Adler menyatakan bahwa manusia memiliki minat sosial yang dilahirkan dikaruniai minat sosial yang bersifat universal. Proses tahapan dan teknik konseling pendekatan Adlerian. Konselor Adlerian memiliki peran yang sangat kompleks dan perlu memiliki banyak keterampilan, berperan sebagai pendidik, memperkembangkan minat sosial dan mengejar klien dengan modifikasi gaya hidup. Nah, adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan hubungan trioptik yang tepat. Yang kedua, menggali dinamika psikologis yang ada dari klien. Yang ketiga, mendorong untuk mengembangkan pemahaman diri. Yang keempat, membantu konseling mengembangkan pilihan baru. Nah, adapun teknik konseling Adlerian sebagai berikut: teknik komparatif dan teknik analisis mimpi. Materi yang ketiga yaitu teori dan teknik pendekatan eksistensial. Pengertian teori eksistensial yaitu terapi eksistensial dapat dijelaskan sebaik-baiknya sebagai pendiri filosofi yang mempengaruhi praktek terapi konselor. Dengan demikian, psikoterapi eksistensial bukan independen atau aliran terapi terpisah atau model yang didefinisikan dengan teknik khusus. Nah, adapun sejarah konseling eksistensial. Konseling eksistensial atau untuk bahasa selanjutnya disebut dengan akronim KE, memiliki banyak pengembangan, tetapi yang populer adalah Viktor Frankl, Rolf May, Irvin Yalom, dan lain-lainnya. Pandangan dari ahli seperti Maslow, Kierkegaard, Nietzsche, dan Martin, serta para penulis eksistensial seperti Camus, Sartre, Kafka juga banyak membantu membentuk keyakinan eksistensialisme. Proses dan tujuan konseling teori eksistensial. Yang pertama, proses konseling. Proses konseling eksistensial menggambarkan suatu bentuk analisis trioptik antara konseling dan konselor. Dalam proses ini, konselor eksistensial mendorong kebebasan tanggung jawab, mendorong konseli untuk menangani kecemasan, dan mendorong munculnya upaya untuk membuat pilihan yang bermakna. Yang kedua, tujuan konseling. Tujuannya yaitu memungkinkan individual memperoleh konsep kebebasan dan tanggung jawab untuk bertindak. Nah, pandangan Viktor Frankl terhadap hakikat manusia. Pandangan eksistensial terhadap hakikat manusia ditangkap oleh ide bahwa signifikansi dari eksistensial kita tidak tetap,
tetapi kita secara kontinu menciptakan ulang diri sendiri melalui proyek kita.